pada pagi hari ini ya. Puji Tuhan. Tuhan. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, mari kita satukan hati, kita akan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji bagimu ya Tuhan yang telah memelihara kami dengan setia. Kasih-Mu tak berkesudahan kepada kami ya Bapa. Engkau telah memberikan kami satu hari baru hari ini, di mana kami bisa memuliakan nama-Mu melalui setiap kegiatan kami. Kami sungguh bersyukur ya Bapa karena Engkau persatukan kami dalam kegiatan ini. Biarlah Tuhan yang memberkati hati kami agar kami sungguh-sungguh mata kami sungguh tertuju kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati kegiatan ini agar berjalan dengan lancar. Biarlah Tuhan juga yang berkati anak-anak kami yang ada di rumah agar mereka mampu mengikuti kegiatan ini dengan bersama. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Amin. Puji syukur kita bisa bertemu kembali dalam ibadah Roh Kris pagi hari ini. Anak-anak, mari kita ucapkan bersama ayat hafalan di bulan ini. Miss Susan tahu ayatnya dari mana? Dari mana Miss Susan? Matius 26 ayat 41. Oke, kita baca bersama dari kitab Injil Matius pasal 26 ayat 41 dengan tema berdoa. Kita baca bersama 1, 2, 3. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Anak-anakku, mari siapkan hati dan pikiran kita. Kita fokus menyembah Tuhan. Mari berdiri, Mister dan Miss juga bangkit berdiri. Kita sembah keagungan Tuhan. Kita angkat pujian kemurahan Tuhan. Kita percaya sungguh karena kemurahan Tuhan maka kita ada hari ini. Mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan dan mempersiapkan hati kita. Kita sungguh bersyukur karena hari ini, karena kemurahan Tuhanlah maka kita ada di sini hari ini. Kita siapkan hati kita dan kita bersyukur. Kebaikan
hatiku percaya. Ya, kita harus bernyanyi dengan sukacita dan menunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita sungguh percaya Tuhanlah kekuatan kita. Kemuliaan bagi Tuhan. Anak-anak sekalian, Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu yang berada di rumah, saat ini kita akan masuk hadirat Tuhan. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan satu pujian. Ya Tuhan, Kau yang tahu hati kami masing-masing dalam Kau yang menjadi Menikmati kehadiran-Mu.
Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini, di mana Tuhan memberikan kami kesempatan untuk menyembah Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan sekarang Tuhan, hamba akan menyampaikan firman-Mu kepada setiap anak-anak-Mu yang ada di dalam rumah mereka masing-masing. Biarlah melalui pesan yang hamba sampaikan di pagi hari ini, menjadi suatu rema di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu yang akan mendengarkan pagi hari ini. Dan hamba meletakkan diri hamba ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan yang mengurapi, membimbing hamba di dalam berkata-kata, dalam menyampaikan setiap perkataan firman-Mu Tuhan. Sehingga apapun yang hamba sampaikan di pagi hari ini, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom anak-anak Miss Putri yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Semuanya dalam keadaan sehat ya. Dalam nama Yesus, puji Tuhan. Pagi hari ini Miss Putri akan menyampaikan firman Tuhan yang bertema berdoa. Ya, masih sama dengan hari-hari yang kemarin. Selama 1 bulan ini kita tetap memperkatakan firman Tuhan tentang ayat hafalan kita. Baik, Miss Putri akan menyampaikan tentang doa. Apa sih yang dimaksud dengan doa? Secara umum, orang Kristen biasanya mendefinisikan doa itu adalah suatu relasi antara manusia dengan Allah, yang di dalamnya roh manusia berkomunikasi, memohon, meminta, memuji, dan mengakui keberadaan Allah yang transendental. Ya, transendental itu artinya apa sih? Transendental itu adalah suatu hubungan di dalam kerohanian. Ya, suatu hubungan dalam kerohanian antara pribadi kita dengan Tuhan. Tapi ada juga pengertian doa secara alkitabiahnya, yaitu di dalam firman Tuhan disampaikan perintah Allah dan disertai janji Allah. Allah yang memerintahkan untuk berdoa. Allah yang berjanji akan mengabulkan doa dan permohonan yang disampaikan kepadanya. Di dalam firman Tuhan, Mazmur 50 ayat 5 menyampaikan, "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku." Nah, itu adalah suatu janji Tuhan di dalam kehidupan anak-anak yang percaya kepadanya. Ya, bahwa doa itu adalah suatu janji Tuhan pada saat kita menjalin komunikasi dengan baik kepada Tuhan. Nah, anak-anak Miss Putri, pagi hari ini apakah kalian sudah berdoa? Contohnya pada saat kalian bangun, mengucap syukur kepada Tuhan, apakah kalian sudah mempraktekannya? Nah, pada saat kalian berdoa di pagi hari, itu adalah salah satu contoh kalian sudah membangun hubungan kalian dengan Tuhan, dengan cara berkomunikasi kepada Tuhan, menyampaikan lewat ucapan syukur kita. Ya. Nah, Putri akan sampaikan mengapa sih orang Kristen harus berdoa. Oke, kalian harus tahu, kita saat ini tinggal di dunia. Selama kita hidup di dunia, pasti banyak sekali tantangan yang akan kita hadapi di dunia ini. Karena lawan kita bukan melawan daging, itu ada tertulis dalam firman Tuhan ya. Lawan kita adalah iblis, penguasa-penguasa roh-roh di udara. Nah, itu yang sulit untuk kita lawan. Makanya kita harus berdoa kepada Tuhan. Jadi berdoa kepada Tuhan untuk menghancurkan kuasa-kuasa iblis yang ingin mengganggu hidup kita. Mengganggu dalam apa contohnya? Pikiran kita, ya, pikiran kita, ketakutan kita, kekhawatiran kita, itu diberikan oleh siapa? Itu diberikan oleh iblis. Nah, caranya bagaimana supaya kita tidak masuk ke dalam bagian itu? Yaitu kita harus berdoa. Di dalam firman Tuhan dikatakan dalam Efesus 6 ayat 12 bahwa kita harus memiliki perlengkapan senjata Allah. Salah satunya kita harus berdoa kepada Tuhan. Ya. Jadi yang pertama adalah untuk melawan kuasa-kuasa iblis yang ingin menghancurkan kehidupan kita. Yang kedua, kenapa kita harus berdoa?
agar kita memperoleh apa yang kita perlukan di dalam hidup kita. Ya, apa sih yang kita perlukan di dalam hidup kita ini? Yang pertama pastinya kita harus hidup bahagia ya. Siapa di sini yang tidak mau hidup bahagia? Oh, pasti semuanya maunya bahagia ya. Selalu senang ya, bisa tertawa, tidak ada tangisan, tidak ada masalah pastinya ya. Kecuali tidak ada tugas, itu nggak boleh, harus ada tugas dari guru ya, supaya kalian tetap pintar dan berprestasi ya. Nah, yang kedua ini adalah supaya kita memperoleh apa yang kita perlukan di dalam hidup kita, atau apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Yang pertama itu pastinya sukacita, itu yang kita perlukan ya, sukacita. Sukacita itu dari siapa? Dari Tuhan ya. Sukacita itu tidak bisa dibeli oleh materi apapun, karena itu adalah anugerah dari Tuhan. Nah, makanya kita harus berdoa. Pada saat kalian berdoa, yang pertama kalian minta itu apa? Tuhan, berikan aku sukacita. Dalam hal apapun aku tetap bersukacita. Supaya apa? Kita bisa bersyukur sama Tuhan Yesus. Oke. Yang ketiga, kenapa orang Kristen harus berdoa? Karena doa itu adalah sarana yang Tuhan pilih supaya kita dapat menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan Tuhan pada waktunya. Ya, supaya kita menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Nah, kalian pernah nggak sih mengalami suatu masalah dalam hidup kalian? Tiba-tiba kalian udah mentok, nggak bisa ngapa-ngapain nih, hanya bisa diam dan nggak ada yang bisa dilakukan lagi, hanya duduk diam termenung. Nah, pernah nggak mengalami hal seperti itu? Miss Putri pernah mengalami itu. Miss Putri hanya bisa diam dan berpikir, nggak tahu mau ngapain. Tapi tiba-tiba Tuhan memberikan suatu kekuatan di dalam diri Miss Putri, harus terus bersukacita. Nah, pada saat itu Miss rasakan suatu bisikan di dalam diri Miss Putri, bersukacita, ada kekuatan baru yang tadinya hanya bisa terdiam, tiba-tiba ada gairah lagi untuk melakukan sesuatu ya, untuk melakukan sesuatu dalam menangani masalah yang terjadi dalam hidup Miss Putri. Nah, itu apa artinya? Itu adalah suatu pertolongan yang Tuhan berikan ya, pertolongan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita secara langsung di dalam pikiran ke hati kita. Oke. Nah, yang keempat, mengapa orang Kristen harus berdoa? Karena doa yang disertai ucapan syukur adalah cara Allah memberikan agar kita memperoleh kelepasan dari kekhawatiran dan merasakan damai sejahtera. Nah, agar kita terlepas dari segala kekhawatiran dan merasakan damai sejahtera. Nah, itulah makanya orang Kristen harus sering berdoa, harus banyak berdoa. Berdoa itu bagaimana sih? Berdoa itu tidak harus datang ke kamar, lipat tangan, tutup mata. Tidak harus seperti itu ya anak-anak Miss Putri. Karena berdoa itu kita berdoa secara roh ya. Roh kita yang berbicara kepada Tuhan. Ya, ada roh di dalam diri kita. Roh yang di dalam diri kita itu yang berbicara kepada Tuhan, menyampaikan setiap apapun masalah yang terjadi dalam hidup kita. Jadi kita nggak harus berpikir berdoa itu harus masuk ke kamar, lipat tangan, tutup mata. Tidak ya, dimanapun kita berada kita bisa berdoa. Di jalan sekalipun kita bisa berdoa. Dalam belajar pun kita bisa berdoa. Karena ingat, doa itu adalah suatu relasi kita dengan Tuhan pada saat kita berkomunikasi di dalam roh. Roh tersebut akan menyampaikan pesan yang tadi kita ucapkan kepada Tuhan. Ya, anak-anak Miss Putri ya. Jadi kalian harus memiliki pola pikir berdoa, tidak harus lipat tangan, tutup mata, masuk kamar, baru bicara sama Tuhan, curhat sama Tuhan. Tidak, dimanapun kita bisa berdoa. Asalkan itu benar-benar dengan hati yang tulus, hati yang benar. Oke? Nah,
Miss mau sampaikan di dalam firman Tuhan ada perumpamaan di dalam Lukas 18 ayat 10 sampai 14. Kalian boleh buka Alkitabnya. Lukas 18 ayat 10 sampai 14. Ini menceritakan tentang dua karakter, ya. Karakter yang pertama adalah seorang Farisi, karakter yang kedua adalah seorang pemungut cukai. Nah, mungkin kalian sudah pernah dengar ini ya, di mana orang Farisi ini adalah orang yang berdoa di bait Allah bersama-sama dengan orang pemungut cukai ini. Tapi orang Farisi ini berdoa kepada Allah dengan mengucap syukur, lalu menyampaikan tentang dirinya bahwa dia adalah orang yang benar, orang yang tidak melakukan kesalahan, dia selalu berpuasa, dia bukan orang yang bergabung dengan komplotan-komplotan pencuri atau perampok, ya. Dia sampaikan semua kebenaran-kebenaran tentang dirinya. Tapi ada seorang pemungut cukai di dalam bait Allah ini juga. Dia pada saat datang ke Tuhan, dia hanya bisa berdiri jauh, ya, dan dia tidak berani menunjukkan wajahnya ke atas. Karena kenapa? Karena dia merasa dia adalah orang yang sangat berdosa, yang tidak layak di hadapan Tuhan. Dia mengakui segala dosa-dosanya. Dia menundukkan dirinya di hadapan Tuhan, merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Dia tidak bisa berkata apapun tentang kebaikan yang dia lakukan, karena dia merasa dia adalah orang yang berdosa. Beda dengan orang Farisi tadi. Orang Farisi tadi menyampaikan tentang kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Kalian tahu nggak apa penilaian yang Tuhan lakukan terhadap kedua orang ini? Ada tertulis dalam firman-Nya ya, di ayat yang ke-14. Miss bacakan, "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Nah, yang merendahkan diri tadi siapa kira-kira? Pemungut cukai. Yang meninggikan dirinya siapa? Orang Farisi. Berarti doanya yang didengarkan siapa? Doanya yang diindahkan siapa? Yaitu orang yang tulus hatinya, yang tidak sombong, yang tidak memiliki pikiran membenarkan diri, tapi orang yang benar-benar tunduk di hadapan Tuhan. Itulah yang Tuhan indahkan doanya, ya. Jadi kalian harus tahu dan kalian harus mempraktekkan ini, ya. Pada saat kita berdoa kepada Tuhan, berdoalah dengan hati yang benar-benar hancur. Hancur dalam arti apa? Bahwa kita adalah orang yang benar-benar berdosa di hadapan Tuhan, yang tidak memiliki apa-apa di hadapan Tuhan. Itu artinya hancur, ya anak-anak Miss Putri ya. Pada saat kita melakukan itu di hadapan Tuhan, kalian harus percaya Tuhan mendengarkan doa kalian, ya. Pada saat kalian datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang rendah, tidak menyombongkan dirinya, maka Tuhan menjawab doa kita dan Tuhan hadir di tempat di mana kita berdoa. Ada hadirat yang akan kita rasakan, ada puasa yang akan kita terima. Jadi anak-anak Miss Putri, mari terus kita praktekkan, hidup terus di dalam doa, supaya kita memiliki kemenangan yang sempurna yang daripada Tuhan, dan kita dijauhkan dari segala pencobaan-pencobaan dunia ini ya. Terima kasih, itu saja yang Miss Putri sampaikan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini, di mana hamba telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Bagaimana kami bisa memiliki sikap hati yang baik di dalam berdoa. Ajar kami Tuhan, ajar kami supaya kami bisa melakukan yang benar,
yang kudus, yang tidak bercela di hadapan Tuhan. Ajar kami juga Tuhan, supaya kami bisa hidup di dalam kekudusan-Mu Tuhan. Dan kami bisa melawan segala ego kami, melawan segala sikap pembangkang kami, supaya kami lebih bertanggung jawab lagi, supaya kami bisa hidup lebih mengasihi lagi antar sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, dan sebentar lagi kami akan menerima berkat Tuhan di pagi hari ini, di dalam nama Yesus. Haleluya. Baik anak-anak, puji nama Tuhan, kita sudah menyelesaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah kita menjadi umat yang berdoa, anak-anak yang terus mengandalkan kepada Tuhan. Mari kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita terima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih anugerah daripada Allah Bapa, kuasa daripada nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita semuanya, dan penyertaan Roh Kudus akan mengurapi dan saya mulai pagi hari ini, esok kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.